Baik, selamat sore saya ucapkan kita semua dan selamat datang di kelas Arkeologi 2. Ya. Selamat bergabung untuk teman-teman yang sudah bergabung dan sama seperti biasa saya mengajak menghimbau Anda untuk segera mengisi absen. Yang belum absen, silakan absen dan punya waktu berapa menit untuk mengisi absen yang ada. Sebelum kelas ini kita mulaikan. Dan ya, Anda bisa mengisi absen ada di kolom komentar kolom chat yang tersedia di halaman YouTube ya. Dan setiap absen Anda terlambat atau tidak itu tergantung kepada jam berapa Anda mengisi absennya. Oke. Saya akan berikan kesempatan kepada Anda untuk mengisi absen. Dan kita akan memulaikan kelas kita. Nah, kita akan memulaikan kelas kita. Ya, hari ini kita masuk ke bab 15. Itu kerajaan terbagi menjadi dua sebagai judul yang ada. Dan sebelum mulai mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terus pimpin hidup kami. Dan hari ini kami kembali memulai kelas arkeologi. Kiranya Tuhan yang pimpin untuk jalannya kelas ini agar nantiasa bisa jalan dengan baik. Pimpin kami semua yang hadir, agar semua kebenaran itu bisa kami pertanggungjawabkan dalam kehidupan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sampai di bab 15 ya. Kerajaan yang terpecah jadi dua. Jadi setelah kematian Salomo, ya intinya akhirnya kerajaan itu terpecah menjadi dua. Ini kita bisa lihat di dalam satu raja-raja pasal 12 sampai dengan pasal 22. Atau Anda bisa juga melihat di dalam dua Tawarik ya. Dua Tawarik pasal 10 sampai dengan pasal 22. Jadi ini adalah perikop-perikop yang berkaitan dengan mana akhirnya kerajaan jadi dua, kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan, atau kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Seperti itu. Dan ini mempunyai range waktu ya sekitar tahun 931 sampai dengan 853 ya, 850-an ya. Sebelum Masehi akan dibahas dalam pikiran waktu seperti ini. Oke. Jadi ya setelah kematian Salomo tahu bersama, jadi sebenarnya kan Rehabeam ya. Rehabeam adalah anak yang memang dipersiapkan untuk naik tahta kalau kita baca di dalam satu Raja-Raja pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama. Dan suku-suku di Israel Utara memohon kepada Rehabeam untuk meringankan beban mereka. Itu tercatat di dalam pasal 12 ayat 3 dan 4. Sehingga Rehabeam meminta nasihat kepada para tua-tua yang menasihati dia untuk mengabulkan permintaan rakyatnya. Tapi kemudian ia meminta nasihat pada orang-orang muda, yakni kawan-kawan sebayanya. Dan mereka menasihati untuk menambah beban rakyat itu. Nah, Rehabeam dengan bodohnya mengikuti nasihat orang-orang muda tersebut, serta memberitahu kepada rakyat Israel bahwa ia akan menambah tanggungan mereka. Kemudian, ya akhirnya ya, itu menjadi satu kendala yang menjadi satu poin. Akhirnya kerajaan terpecah menjadi dua. Kemudian akhirnya suku-suku yang di utara itu mereka bersatu
dan mengangkat seorang Yerobeam sebagai raja baru atas mereka. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-21, 1 Raja-Raja 12 ayatnya yang ke-21. Jadi akhirnya permulaannya ya Rehabeam dan Yerobeam. Rehabeam untuk dua suku bagian selatan jadinya. Kemudian ini 10 suku di bagian utara. Utara 10 suku di bagian utara dan 2 suku di bagian selatan. Kalau ini ya sebagai kerajaan Israel. Kemudian ini Yehuda. Dia intinya mulai saat itu Israel kerajaannya terpecah menjadi 2 pada saat itu ya. Jadi setelah kematian Salomo, Rehabeam ya. Setelah kematian Salomo akhirnya kerajaan ini terpecah menjadi 2. Rehabeam perintah di bagian selatan dan Yerobeam memerintah di bagian utara. Dan ya atas apa yang terjadi ya Rehabeam sempat meminta untuk bertempur ya melawan 10 suku. Melawan 10 suku yang memisahkan diri dengan memberitahu, tetapi lewat Nabi Semaya, akhirnya lewat Nabi Semaya Tuhan memberitahu Rehabeam untuk apa? Untuk tidak melakukan itu. Untuk tidak melakukan itu dan menurut Tuhan dalam ayatnya yang ke-24 ya. Kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-24 dikatakan ya Tuhan menghendaki hal itu terjadi. Ayatnya yang ke-24 1 Raja-Raja 12 1 Raja-Raja ya. Ayatnya yang ke-24. Kita baca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-12. Satu Raja-Raja pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-24. Ya. Satu Raja-Raja 12 ayatnya yang ke-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah sebab masing-masing ke rumah. Sebab akulah yang menyebabkan hal ini. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan. Di situ firman Tuhan berkata bahwa akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Hal ini terjadi. Ini merupakan bagian dari kehendak Tuhan. Kaitan dengan perpecahan kerajaan yang terjadi di Israel pada waktu itu. Jadi ya kita mesti paham bahwa memang
Ya, ini bukan rencana Allah yang semula, itu sudah jelas. Tetapi situasi yang ada menjadikan hal ini bisa terjadi. Akhirnya semua itu terjadi bukan terjadi sesuai dengan izinnya, izin Tuhan. Jadi jika suku-suku utara dan selatan tetap bersatu, mungkin penyembahan berhala di utara akan merembes kerajaan Yehuda di selatan dan lebih cepat menimbulkan kemerosotan di sana. Jadi Tuhan sebenarnya punya banyak banyak apa? Tuhan Maha tahu, dia bisa lihat jauh ke depan apa yang akan terjadi. Jadi ya inilah kira-kira seperti ini kira-kira latar belakang dari akhirnya kenapa kerajaan di Israel itu terpecah menjadi dua. Memang ada beberapa hal penting yang masih berkaitan dengan raja-raja, kehidupan raja-raja ini yang akan kita bahas selain masalah arkeologis, Jadi itu yang misalnya nanti kita akan mau bahas. Sekarang kita akan masuk kepada poin mengenai data untuk menentukan tahun-tahun para raja Israel dan Yehuda. Data untuk menentukan ya. Data penentuan tahun-tahun raja Israel dan Yehuda. Jadi ya kita selalu bicara kepada tahun 931 setelah Masehi adalah tahun sebagai kematian Salomo dan pembagian kerajaan. Dan memang ada beberapa buku-buku yang lebih tua menurut Free di sini misalnya, yang dituliskan tanggal yang 40 atau 50 tahun lebih awal untuk kematian Salomo. Jadi ya, pada normalnya kebanyakan tahun kematian Salomo dan pecahnya kerajaan kebanyakan itu merujuk pada tahun 931 sebelum Masehi. Nah, ini adalah data yang boleh dikatakan paling banyak kita yang paling banyak dipegang orang, paling lazim lah diterima. Kan tetapi ada beberapa data-data lain sebenarnya yang memberikan penanggalan yang lain. Misalnya ada seorang yang bernama Raven ini mengusulkan tahun 979 sebelum Masehi, sekitar 40 atau 50 tahun lebih awal dari apa yang selama ini kita pahami, yaitu tahun 931. Kemudian jadi intinya ya bagaimana mungkin menetapkan tahun 931 atau sekitarnya sebagai tahun kematian Salomo dan pembagian kerajaan. Bagaimana? Jadi gini, untungnya orang Asyur menyusun daftar tahun-tahun serta mencatat kejadian-kejadian penting mereka dan pejabat-pejabat yang memerintah. Kita menyebutnya sebagai daftar eponim. Jadi orang Asyur itu punya satu sistem perhitungan. Sistem perhitungan tersebut disebut sebagai
sistem eponim. Sistem eponim. Jadi sistem eponim ini adalah begini. Jadi 1 tahun dalam sistem eponim ini 1 tahun yang dinamai. 1 tahun yang dinamai menurut seseorang yang memerintah selama tahun tersebut. 1 tahun yang dinamai menurut seorang yang memerintah selama tahun tersebut. Selama tahun tersebut. Ini sistem yang disebut sebagai sistem eponim. Dan berbagai penggalian arkeologis telah menghasilkan lempeng-lempeng tanah liat yang memberikan daftar-daftar spesifik ya. Yaitu dari tahun 893 sampai dengan 666 sebelum Masehi. Salah satu daftar ini menyebutkan satu gerhana yang terjadi di Niue pada bulan Juni 763. Dan akhirnya para astronom telah memeriksa gerhana ini. Dengan demikian memiliki tahun yang pasti pada daftar eponim. Dan dari situ kita dapat menghitung tanggal-tanggal lain dari periode 900 sampai dengan dari periode tahun 900 sampai dengan tahun 600 sebelum Masehi. Dan ya, kita mesti ingat bahwa dari catatan Asyur ini kita tahu bahwa pertempuran besar misalnya di Karkar terjadi pada tahun 853. Dan ternyata catatan arkeologi Raja Shalmaneser III memberitahukan bahwa ia dilawan dalam pertemuan Karkar oleh sebuah koalisi yang terdiri atas 12 anggota dan salah satu di antaranya adalah Raja Ahab dari Israel. Jadi seperti itu. Karena Ahab bertempur dalam pertempuran di Karkar pada tahun 853. Jadi tarik untuk Ahab mencakup tahun ini. Jadi kira-kira ya ini adalah salah satu yang memang ya walaupun boleh dikatakan sumber eksternal, tapi ini adalah salah satu cara perhitungan yang bisa diterapkan untuk memakai untuk menentukan data tahun-tahun pemerintah. Seperti itu. Jadi kira-kira pada tahun 874 sampai dengan 853 sebelum Masehi. Karena Alkitab memberitahu lamanya masa pemerintahan setiap raja Israel dan Yehuda, jadi kita dapat menghitung kembali mulai dari Ahab sampai kepada kematian Salomo dan akhirnya kita bisa mendapatkan yaitu penanggalan sekitar tahun 931. Perkembangan sebelumnya memberikan suatu contoh dari beberapa proses yang digunakan untuk menghitung kronologi periode pada raja-raja di Israel. Ini kita tahu ini adalah bagian dari ini sebenarnya adalah bagian dari sistem kronologi pendek yang pernah diterapkan oleh Asher seperti itu. Dan ini sangat penting untuk kita pahami dan akhirnya bisa sampai kepada ya kita bisa sampai kepada perhitungan yang sesungguhnya yang kita pegang selama ini yaitu sekitar tahun 931 sebelum Masehi. Jadi dari hal-hal seperti ini atau sistem seperti inilah yang sering dipakai untuk ya menentukan data tahun-tahun Raja Israel ya Raja Yehuda pemerintah itu disebut sebagai sistem eponim. Ya ini boleh dikatakan bagian dari kronologi pendek sebenarnya. Kronologi pendek kita sudah pernah bahas sebelumnya. Oke. Kemudian ini kita sampai kepada poin tentang masalah-masalah dalam hubungan dengan kronologi periode raja-raja. Ada masalah-masalah. Mengapa tanggal yang diberikan oleh bermacam-macam sarjana untuk kematian Salomo dan pembagian kerajaan berselisih berapa tahun? Nah itu yang jadi boleh dikatakan mengapa
ada selisih ya. Ada selisih berapa tahun berkaitan dengan pembagian kerajaan. Kematian Salomo dan pembagian kerajaan. Mengapa ada selisih? Mengapa tanggal yang diberikan oleh bermacam-macam sarjana untuk kematian Salomo dan bagian kerajaan berselisih beberapa tahun? Jadi kenapa? Ya, jadi jawabannya adalah karena adanya masalah-masalah dalam hubungan dengan kronologi raja-raja. Dalam Alkitab, karena pada masa silam kita tidak memiliki keterangan yang lengkap. Jadi sebenarnya kalau ada perhitungan-perhitungan yang boleh dikatakan sedikit berbeda antara satu dengan yang lain, itu yang disebut sebagai selisih. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya salah satunya adalah karena masalah-masalah dalam hubungan dengan kronologi raja-raja dalam Alkitab pada masa silam dan ya, kita tidak memiliki keterangan yang lengkap. Ya, tapi artinya ya walaupun seperti itu ya kita punya satu perhitungan yang lebih mendekati dan misalnya ya diterima oleh tradisi, diterima oleh banyak orang, diterima oleh banyak arkeolog. Dalam hal ini kaitannya dengan tahun pemerintahan Salomo, dia mati 931 seperti itu. Jadi ya misalnya kita mendapati bahwa panjang kurun waktu ya, dari Yerobeam 1 sampai dengan Yoram Israel seharusnya sama dengan kurun waktu dari Rehabeam sampai dengan Asia di kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan. Hal ini benar karena apa? Yoram dan Ahasia meninggal serentak karena dibunuh oleh Yehu. Nah, itu yang mesti kita tahu ceritanya. Nah, tetapi ketika kita menjumlahkan masa pemerintahan raja-raja ini menurut urutannya masing-masing, akhirnya kita mencapai hasil seperti ini. Ya, misalnya begini. Nah, mungkin kalau Anda punya buku harusnya lebih gampang. Misalnya Raja Israel, ya, daftar Raja Israel mulai dari Yerobeam 1, Yerobeam 1, 22 tahun. Kemudian ada Nadab 2 tahun. Kemudian Baesa 24 tahun. Kemudian Ela 2 tahun. Kemudian Zimri 7 hari. Kemudian ada Omri 12 tahun. Kemudian ada Ahab 22 tahun. Kemudian ada Ahazia 2 tahun. Kemudian ada Yoram 12 tahun. Sehingga kalau kita jumlahkan, jumlahnya adalah 98 tahun, 7 hari. Itu kerajaan Israel. Sedangkan untuk kerajaan Yehuda, dalam periode yang sama, Rehabeam 17 tahun.
Kemudian ada Abiam 3 tahun. Kemudian Asa 41 tahun. Kemudian Yosafat 25 tahun. Kemudian ada Yoram. Yoram 8 tahun. Kemudian Ahazia sampai dengan Ahazia. Ahazia 1 tahun. Jadi kalau kita mau lihat jumlahnya berbeda. Walaupun dimulai dalam tahun yang sama. Jumlahnya adalah 95 tahun. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Jadi kalau kita melihat bahwa periode waktu yang sama itu berjumlah yaitu 98 tahun, 7 hari untuk Israel dan 95 tahun untuk Yehuda. Jadi masalah semacam ini telah menyebabkan sekali lagi beberapa sarjana merasa bahwa data kronologi dalam Perjanjian Lama adalah sedemikian rupa sehingga sebuah kronologi yang sah tidak dapat disusun. Akan tetapi penemuan-penemuan arkeologis, jadi kelihatannya, jadi akhirnya ini ya intinya begini, jadi akhirnya ini seakan-akan dijadikan lubang dari para pengkritik untuk melihat bahwa perhitungan ini tidak sah. Perhitungan ini tidak sah karena jumlah yang berbeda. Akan tetapi ada beberapa penemuan arkeologis telah menyebabkan ya para pengkritik termasuk Pfeiffer untuk mengakui nilai petunjuk-petunjuk kronologis dalam Perjanjian Lama. Pfeiffer berkata, kronologi sejarah raja-raja Yehuda Israel, sinkronismenya adalah asli meskipun bagannya tampak salah. Jadi Pfeiffer ini antara mau percaya, tapi di satu sisi dia juga serang Alkitab gitu. Jadi seorang Pfeiffer ya. Pfeiffer ini seorang liberal. Dia percaya bahwa itu asli sah, katanya sinkronismenya sah adalah asli, tetapi banyak bagian yang salah seperti itu. Ia menambahkan pada halaman berikutnya masih dalam tulisan Pfeiffer. Jadi sekalipun ada ketidakcocokan, ketidaktepatan dan kesalahan, kronologi raja-raja itu masuk akal. Tapi bagaimana tentang ketidakcocokan yang terlihat seperti yang terdapat dalam tabel di atas? Jadi seperti itu. Jadi Pfeiffer ini seorang liberal, dia coba protes pada data yang dalam Alkitab, tapi ya di satu sisi dia protes pada data ini, tapi di sisi yang lain dia jadi antara menerima dan protes, tidak menerima sepenuhnya. Jadi dia bilang sah, tetapi di sisi yang lain dia bilang punya kesalahan. Jadi ya sebenarnya ya seperti inilah cara berpikir orang-orang liberal. Cara berpikir orang liberal ya. Jadi tapi ya satu poin positif ya minimal dia mengakui bahwa itu sah walaupun. Oke, kita lanjut. Masih berkaitan dengan masalah data. Masih berkaitan dengan masalah data perhitungan. Ada seorang yang bernama Thiel. Ya. Thiel, dia berikan satu karya yang cukup membantu kita untuk meneguhkan data-data yang berkaitan dengan masalah tahun pemerintahan. Sebab itu dalam buku ini bicara tentang karya Thiel.
mengenai kronologi. Dan pentingnya karya tersebut. Jadi seorang yang bernama E.R. Thiel. Jadi seorang yang bernama E.R. Thiel, dia membuat satu disertasi doktoralnya di Oriental Institute of the University Chicago mengenai kronologi ya. Jadi disertasi doktoral ya mengenai kronologi periode tahun 900 sampai dengan 600 sebelum Masehi. Jadi yaitu tahun raja-raja yang terpecah menjadi dua. Kerajaan terpecah menjadi dua. Dan akhirnya disertasinya itu diterbitkan oleh jurnal of Near Eastern Studies ya, dengan judul The Chronology of the King of Judah and Israel. Kronologi Yehuda, raja-raja Yehuda dan Israel. Jadi terbitkan oleh Journal of Near Eastern Studies dengan judul tulisan The Chronology of the King of Judah and Israel. Dan dalam buku tersebut, oleh University of Chicago memberikan judul Mysterious Number of the Hebrew King. Jadi Universitas Chicago itu memberi judul tersebut sebagai Mysterious Numbers of the Hebrew ya. Hebrew King ya. Pada tahun 1915. Pada tahun 1915. Dan dalam edisi revisi diterbitkan oleh Zondervan itu pada tahun 1983. Dan dalam buku tersebut, ini buku yang sangat membantu ya. Dalam buku tersebut ya, Thiel menemukan data bahwa kronologi dalam periode raja-raja di Perjanjian Lama cocok secara menakjubkan. Ia menggunakan beberapa faktor yang tidak dipertimbangkan sepenuhnya oleh banyak sarjana ya, apalagi sarjana liberal. Dan dengan cara ini, ia dapat menyelesaikan banyak masalah dan kontradiksi yang nyata mengenai lamanya pemerintahan. Jadi akhirnya karya ini membantu dan meyakinkan banyak orang mengenai ya, kronologi tahun-tahun pemerintahan yang ada di Kerajaan Yehuda dan Kerajaan Israel pada waktu itu, dan tidak meragukan apa data-data yang ada di sana. Jadi coba kita lihat
faktor-faktor prinsip. Faktor prinsip. Yang dikemukakan oleh Thiel. Kemukakan oleh Thiel. Saja berkaitan dengan perhitungan-perhitungan tersebut. Yang pertama, katanya di Israel, tahun pemerintahan dimulai pada bulan Nisan. Sedangkan di Yehuda pada bulan Tisri. Gitu. Kemudian faktor yang kedua, adalah berkaitan dengan pembagian kerajaan. Pada saat pembagian kerajaan, jadi pada saat pembagian kerajaan, Yehuda menghitung tahun-tahun pemerintahan rajanya. Menghitung tahun-tahun pemerintahan raja. Menurut sistem tahun penobatan. Sistem tahun penobatan. Jadi, maksudnya apa? Jadi dalam sistem ini, bagian dari tahun raja yang mulai memerintah, ketika ia pertama kali naik tahta, dianggap sebagai tahun penobatan, dan bukan sebagai tahun pertama pemerintahan. Jadi, ini disebut sebagai tahun penobatan, sistem tahun penobatan. Dan itu dipakai oleh Raja Yehuda. Contohnya, ya, tahun pertamanya dihitung baru mulai dengan bulan Tisri yang terjadi setelah ia naik tahta. Jadi Yehuda tetap mengikuti sistem ini sampai jatuhnya kerajaan itu, kecuali untuk periode Yoram ke Yoas, ketika mereka menggunakan sistem bukan tahun penobatan. Nah, sebaliknya, selama sejarahnya yang mula-mula, jadi kalau Yehuda menggunakan sistem tahun penobatan, sedangkan kerajaan Israel utara, ya, menggunakan sistem tahun pemerintahan. Tahun pemerintahan. Jadi, pemerintahan. Jadi, untuk kerajaan utara disebut sebagai sistem tahun pemerintahan, yaitu mulai dihitung pada saat mulai memerintah sebagai tahun pertamanya. Dan tahun keduanya dimulai pada tanggal 1 Nisan setelah penobatannya. Akhirnya Israel mengikuti sistem ini sampai pemerintahan Raja Yoas, ya, pada tahun 798. Ketika mereka beralih ke sistem tahun penobatan. Jadi memang akhirnya mereka kembali beralih ke sistem penobatan, walaupun sebelumnya kerajaan Israel menggunakan sistem tahun pemerintahan. Jadi selama sejarah yang kemudian dari dua kerajaan ini mereka menggunakan sistem yang sama. Di akhirnya, ya, jadi awalnya punya sistem yang berbeda, kemudian ya kelihatannya kerajaan utara mengikuti tahun penobatan yang dimiliki oleh kerajaan Yehuda. Kemudian yang ketiga, pada belakangannya mereka baru mengikuti. Baik Yehuda
maupun Israel ketika menghitung tahun pemerintahan masing-masing raja mereka. Melakukan demikian menurut metode perhitungan. Melakukan demikian menurut metode perhitungan yang berlaku ya. Laku di negara mereka sendiri. Dan bukan sistem negara tetangga. Mereka melakukan sistem perhitungan yang menurut sistem negara mereka sendiri, tidak ikut-ikutan. Kemudian yang keempat, baik Israel maupun Yehuda menggunakan pemerintahan bersama tetapi kedua negeri itu tidak terjadi masa peralihan pemerintah. Dan yang kelima, poin yang dikemukakan oleh Thiel adalah ketika terjadi pemerintahan bersama, tahun-tahun pemerintahan raja itu sendiri biasanya dihitung dari awal pemerintahan bersama tersebut. Jadi kalau ketika ada pemerintahan bersama, ya di tahun-tahun pemerintahan raja itu sendiri biasanya dihitung dari awal pemerintahan bersama. Itu ya. Jadi ini adalah poin-poin yang dikemukakan oleh Thiel dan sangat membantu untuk meyakinkan dan memperjelas faktor-faktor yang berkaitan dengan tahun-tahun pemerintah. Dan akhirnya ya Anda bisa lihat nanti di halaman 228 ya mengenai daftar raja-raja Israel dan Yehuda dengan tahun-tahun pemerintahan mereka itu. Itu umumnya daftar ini menempatkan pembagian kerajaan dari tahun 936 dan 931 sebelum Masehi dan benar-benar dapat dipakai. Tapi karena Thiel menggunakan faktor-faktor yang mencocokkan data, kami menyajikan adaptasi dari hasil-hasil di bawah ini. Jadi inilah hasil rekap dengan dibantu dengan penelitian yang dilakukan oleh Thiel. Ini hasil rekap datanya seperti ini kira-kira hasilnya. Anda bisa lihat di halaman 228. 228. Jadi itu beberapa hal penting yang mesti kita pahami, mesti berkaitan dengan perhitungan data tahun dan seterusnya. Kita belum masuk kepada masalah arkeologi. Jadi memang ada beberapa keterangan-keterangan arkeologi yang bisa kita pelajari dalam bab ini ya. Kita akan mulai ya.
Kita akan mulai. Saya harap Anda bisa mengikuti dengan baik semuanya. Oke. Kemudian beberapa masalah keterangan-keterangan arkeologi dalam. Pertama adalah kita mau lihat Rehabeam, raja pertama Yehuda, dan konfirmasi arkeologi mengenai penyerbuan Sisak. Itu di dalam 1 Raja-Raja 12 dan Raja-Raja 14. Seperti itu. Jadi, selama pemerintahan Rehabeam itu ada Sisak ya, Raja Sisak, Sishong kalau tulisannya. Jadi kalau dalam Alkitab terus sebagai Raja Sisak itu datang dari Mesir ke Palestina dan mengambil harta benda dalam bait Allah Yerusalem. Itu kalau kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-24. Dan ternyata kisah mengenai ekspedisi ya. Kisah mengenai Raja Sisak ini. Kisah mengenai Raja Sisak telah dikonfirmasi. Terkonfirmasi oleh arkeologi. Seperti itu. Telah terkonfirmasi oleh arkeologi. Dan itu ditemukan dalam prasastinya. Jadi ada sebuah prasasti ya milik Raja Sisak. Itu prasasti pada dinding. Prasasti pada dinding kuil besar ya. Pada dinding kuil besar di Karnak Mesir. Gitu. Dan prasasti tersebut menunjukkan Amon, dewanya, sedang memimpin beberapa deretan tawanan yang terikat dari Asia. Dan tidak dilakukan lagi bahwa tawanan itu adalah bangsa Israel. Dan pada relief tersebut terdapat 150 orang tawanan. Dan pada tubuh orang-orang ini tertulis nama banyak kota Palestina. Seperti Tanak, Gibeon, Ayalon, dan Bet-Sean. Dan sekali lagi materi arkeologi ini sekali lagi menambah ya, akhirnya menambah keterangan lebih lanjut terhadap apa yang dinyatakan Alkitab. Jadi mendukung cerita yang ada di dalam Alkitab. Jadi ya ini ya kita kembali kepada prinsip yang sudah kita bangun sejak awal mengenai bagaimana arkeologi berperan untuk mendukung kebenaran-kebenaran dalam Alkitab. Jadi lihat penemuan ini mendukung ya cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab. Gitu. Kemudian yang kedua, keterangan arkeologi yang kedua dalam pasal ini yaitu keterangan arkeologi tentang Samaria. Mari kita tahu bahwa Samaria ini adalah ibu kota dari kerajaan Israel. Jadi selama 6 tahun Raja Omri itu memerintah 885 sampai dengan 880 sebelum Masehi sebagai oposisi lawannya. Tapi akhirnya para pengikut Omri mengalahkan para pengikut Tibni dan Omri menjadi pemerintah tunggal di atas Israel. Jadi dari dalam pemerintahan masa Omri itu ada terjadi boleh dikatakan dualisme pemerintahan juga di kerajaan utara, yaitu Omri dan Tibni. Walaupun akhirnya para pengikut Omri akhirnya mengalahkan pengikut Tibni dan Omri menjadi pemerintah tunggal pada waktu itu. Dan akhirnya dalam 1 Raja-Raja ini kita bisa lihat di dalam
Dan akhirnya Omri menjadi pemerintah tunggal. Katakan pemerintah tunggal, dan dia mendirikan Samaria sebagai ibu kota. Dan ibu kota dari kerajaan tersebut kita bisa lihat dalam pasal 1 Raja-Raja 16 ayatnya yang ke-24. Raja-Raja 16 ayatnya yang ke-24, coba kita baca dulu ya. 1 Raja-Raja 16 1 Raja-Raja 16 ayatnya yang ke-24 ya. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer pemilik gedung itu. Jadi itu adalah keterangan akhirnya bagaimana sejarah Samaria itu menjadi ibu kota dari kerajaan tersebut. Nah, hal yang berkaitan dengan arkeologi, jadi hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh arkeologi. Sudah dikonfirmasi oleh arkeologi. Jadi hal ini dikonfirmasi oleh arkeologi ketika Universitas Harvard ya menggali lokasi tersebut. Jadi penggalian yang dilakukan oleh tim Universitas Harvard yang dipimpin oleh seorang yang bernama G.A. Reisner. G.A. Reisner. Dan pada lapisan batu asli ditemukan sebuah istana yang besar, tekan, yang dikenali sebagai milik Omri. Dan sekali lagi, ya, petunjuk Alkitab bahwa Samaria didirikan oleh Omri tegaskan. Dan orang bernama Burov mengakui hal ini dalam pernyataannya bahwa Samaria dibangun pada waktu yang berhubungan dengan pernyataan bahwa Omri mendirikan sebagai kota kerajaan utara. Dan contoh-contoh penegasan ini boleh diberikan, ya akhirnya diterima oleh banyak orang. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ya salah satu faktor utama yang menjadi gangguan dalam kerajaan utara yaitu bagaimana penyembahan berhala bertumbuh dengan pesat ya, di sana di kerajaan utara ya. Jadi peningkatan penyembahan berhala di kerajaan utara bertumbuh dengan pesat, dan ada seorang yang bernama William Blakey ya. Jadi berkaitan dengan penyembahan berhala di kerajaan tersebut ya. Jadi ada seorang yang bernama William Blakey ya, memberikan beberapa poin jadi saya hapus dulu ini, nggak cukup. Jadi akhirnya kerajaan utara itu penuh dengan penyembahan berhala. Dan menurut William B. Menurut William Blakey, dalam bukunya yang judulnya adalah Manual of Bible History.
Manual of Bible History. Dalam bukunya yang berjudul Manual of Bible History, menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan penyembahan berhala yang begitu pesat di Kerajaan Utara. Yang pertama, menurut dia, penyembahan berhala mulai tertancap di bawah Yerobeam. Dalam peristiwa penyembahan anak lembu. Kemudian yang kedua, menurut dia, penyembahan berhala makin merajalela. Merajalela di masa Omri. Ahab, Isabel, ketika Elia dan Elisa bangkit untuk melawan. Jadi yaitu ketika Elia dan Elisa diperintahkan oleh Tuhan untuk melawan. Peningkatan tersebut, peningkatan penyembahan berhala. Arti intinya ya, penyembahan berhala itu meningkat di masa Omri Ahab ya. Kemudian yang ketiga, menurut dia penyembahan berhala sedikit terkendali. Penyembahan berhala sedikit terkendali di masa Yehu, Yerobeam 2 dan Elisa. Dan yang keempat, menurut dia, penyembahan berhala berakhir pada kehancuran kerajaan. Berhala berakhir pada kehancuran kerajaan. Dia ini adalah faktor ya, data yang berkaitan dengan betapa pesatnya penyembahan berhala yang terjadi pada waktu itu. Kemudian ada beberapa lagi ya. Ada beberapa keterangan-keterangan arkeologi lagi ya. Bisa kita dapatkan dalam runtutan tahun yang sama. Misalnya yang ketiga, keterangan arkeologi mengenai pemujaan Baal di Kerajaan Utara. Yang sudah kita bilang tadi bahwa Kerajaan Utara adalah kerajaan yang memang sangat pesat, kental dengan penyembahan berhala. Jadi ada penemuan-penemuan arkeologi yang memperlihatkan bahwa nama Baal muncul dalam pribadi orang-orang yang tinggal di Kerajaan Utara. Hal itu terbukti dalam berbagai stempel. Jadi misalnya ada berbagai stempel dan prasasti. Berbagai stempel dan prasasti yang telah ditemukan. Sebaliknya sangatlah penting bahwa stempel dan prasasti dari Yehuda yang menjadi lebih pada abad 8 dan sangat banyak terdapat abad ke-7 dan pada awal abad 6 agaknya tidak pernah mengandung nama Baal. Ini berbeda dengan kerajaan Yehuda ya. Nah, dalam penggalian ya, jadi penggalian dilakukan oleh Harvard, Universitas Harvard. Di Samaria, mereka menemukan berbagai
macam atau berbagai jumlah pecahan tembikar. Jadi ada tembikar, menemukan tembikar atau ostraca ya. Ostraca yang bertulisan 63 di antara 63 di antaranya bertulisan bahasa Ibrani kuno yang dapat dibaca. Jadi ada 63 bertulisan bahasa Ibrani yang dapat dibaca. Dan ostraca ini yang bertulisan ini berfungsi sebagai catatan mengenai pembayaran minyak dan anggur. Sebagai contohnya, sebagai pembayaran minyak dan anggur. Bahkan ada ostrakon, ostraca nomor 2 memberitahukan bahwa pada tahun ke-10 Raja telah dikirim kepada Gadidayu, bendahara kerajaan, atau sebagai pengumpul pajak kota Aja, 2 tempayan untuk dipinjamkan kepada Abibal, 2 dipinjamkan kepada Ahas dan kepada Sheba, dan 1 kepada Meri Baal. Secara harafiah tulisan ini berbunyi pada tahun ke-10 kepada Gadiau dari Aza, Abibal 2, Ahas 2, Sheba 1, Meri Baal 1. Dan sekali lagi pentinglah ostraca ini yang berasal dari sekitar tahun 305 sebelum Masehi mengandung banyak nama yang dibentuk dengan Baal. Seperti itu. Hal ini menunjukkan betapa besar dampak pemujaan yang diperanakan oleh Isabel di tanah Israel. Jadi nama-nama keterangan-keterangan ini, pemain-pemain anggur ini dengan mengandung ya nama Baal. Ini membuktikan betapa merosotnya kerohanian kerajaan utara pada waktu itu karena penyembahan berhala. Dan itu sampai dituliskan ke dalam tulisan-tulisan ostraca itu. Kemudian keterangan arkeologi yang keempat yaitu mengenai istana ya. Istana Gading Ahab. Mengenai istana Gading Ahab, kita bisa lihat dalam 1 Raja-Raja 22 ayatnya yang ke-39. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-39. Jadi kalau kita baca ya, istana yang didirikan itu dilapisi dengan gading. Dan ini sudah dikonfirmasi. Telah terkonfirmasi oleh arkeologi. Gitu. Telah terkonfirmasi oleh arkeologi. Jadi dalam penggalian di Samaria itu ada sebuah anjungan istana berukuran 124,5 meter dari utara ke selatan. Dan puing-puing istana bangunan tersebut ditemukan. Tempat ini yang dibuat pada periode Ahab. Jadi dengan sendirinya ini kelihatannya seperti istana gading. Tapi bukan sekedar itu, jumlah dekorasi gading ditemukan dalam bentuk piagam dan seterusnya. Dan seorang yang bernama Clarence Fisher, salah seorang penggali ya Samaria, salah satu penggali, namanya adalah Clarence Fisher. Clarence Fisher. Dia berkata bahwa ada 2 alasan untuk menyebutkan istana Ahab sebagai istana gading. Tembok putih yang berkilauan dan juga dekorasi dari gading. Jadi istana tersebut berwarna putih berkilauan dan dekorasinya terbuat dari gading. Oke, kita untuk bab 15 sampai di sini, dan ada pertanyaan yang Anda bisa di kolom komentar. Dan sampai di sini kelas kita. Selamat sore untuk kita semua dan sampai bertemu di kelas selanjutnya. Maranatha.